Ya, salam, salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh sangat amat baik bagi kita. Shalom, shalom, bangun. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, beraktivitas untuk mempersembahkan hidup ini kepada Dia. Sebab kita tahu hanya Dialah satu-satunya pemelihara jiwa dan raga kita dan roh kita, untuk kita dapat hidup bertahan dalam dunia ini. Oleh sebab itu kita datang kepada Dia, merendahkan hati di hadapannya dan sujud menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari kita akan mulai pada hari ini, pada tanggal 15 Juni 2022, hari Rabu. Biarlah hari Rabu ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, kegiatan bahkan juga usaha, kita terlebih dahulu dibekali oleh firman Tuhan pada saat pagi-pagi hari, untuk tubuh rohani kita mengalami jamahan makan rohani, sehingga kita disegarkan, dikuatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah sukacita kita boleh bertemu di dalam hadirat Tuhan, dalam berdoa, memuji, memuliakan, menyembah, membesarkan nama Yesus. Sebab hanya Dia saja yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan kekal selama-lamanya. Saat keadaan semakin sulit, sukar, mari kita semakin datang kepada Dia, berlindung di hadapannya, maka Dia akan memberkati kita, memberikan bagi kita jalan-jalan keluar, sehingga kita boleh menyelesaikan seluruh persoalan permasalahan kita dalam Yesus Kristus. Baik, kita akan berdoa. Mari kita bersatu hati dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah kami datang kepadamu pada saat pagi hari ini, untuk kami dapat merendahkan hati, sujud menyembah kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami. Sebelum kami memasuki aktivitas kami rindu Tuhan, kehidupan kami diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biar kehidupan kami mengalami sukacita besar, diisi oleh firman Tuhan, sehingga dimampukan menghadapi situasi kondisi apapun itu di hadapan kami. Oleh pertolongan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib, sebab Engkau beserta dengan kami. Tuhan Yesus, jamalah hati kami, kehidupan kami ini, pikiran, pandangan, dan seluruh hidup kami ini, supaya lewat kuasa Roh Kudus kami dimampukan oleh Tuhan untuk menyuarakan suara firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah milik kepunyaanmu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan oleh urapan Tuhan yang menyatakan di dalam kehidupan kami, dorongan kuasa Roh Kudus untuk menyatakan firman-Mu, Engkau berikan bagi kami ya Tuhan, ya Allah kami. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, dosa, dan pelanggaran kami. Sucikan hidup kami, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, ya Raja kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami tolak segala roh jahat, kuasa kegelapan si iblis yang berupaya untuk menggagalkan pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa menyucikan pikiran, pandangan, hati, dan seluruh hidup kami ini. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa kekal selama-lamanya, kami alaskan doa kami ini. Kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jangan lupa untuk kita memiliki persekutuan pribadi di hadapan Tuhan. Oleh channel ini dibuat bunga di antara duri-duri, dan juga di dalam program yaitu Daily Morning Manna, menyapa seluruh umat Tuhan yang sempat membuka
channel ini dan menerima firman Tuhan di dalamnya. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja menjamah setiap pribadi, supaya setiap pribadi itu mengalami keubahan, mengalami juga pertumbuhan rohani, dan saat penantian Tuhan yang sudah semakin dekat kedatangannya, biar kita bersama-sama ya diangkat dalam kemuliaan Bapa Sorgawi. Ya, kita akan masuki pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 jam 5 pagi. Ya, kita bersekutu dengan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan pada saat ini di Wahyu pasal 12, di mana setelah Wahyu pasal 11 kita menyelesaikannya, di mana ada perintah kepada Rasul Yohanes, diberikan kepada dia sebatang bulu sebagai alat tongkat pengukur. Bangunlah, ukurlah bait suci Allah dan mezbahnya dan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Sangat luar biasa. Diukur kehidupan rohani kita. Siapa yang mengukur? Bukan teman kita, bukan saudara kita, bukan juga pendeta kita, bukan juga orang lain, tetapi Yesus Kristus sebagai hakim adil. Dia akan mengukur ibadah kita seturut dengan keadilannya dan kebenarannya. Ya, dia catat semua aktivitas-aktivitas kita, mulai dari kita lahir sampai kita dewasa, sampai kita dipanggil. Ada catatan-catatan kehidupan pribadi lepas pribadi, sehingga tidak ada dalil bagi seorang pun untuk mengatakan atau menolak bukan demikian. Itu semua tercatat dalam buku kitab kehidupan, dan rekaman-rekaman hidup kita ada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita persiapkan kehidupan kita. Dikatakan tadi di Wahyu pasal 11 itu, ukurlah bait suci Allah. Bait suci Allah, tabernakel itu, tabernakel yang pernah diberikan oleh Allah kepada Musa, yang dikerjakan oleh Aholiab dan Bezalel. Dan mereka sungguh membuat tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Mereka membuat satu juga peti perjanjian. Nah, pada Wahyu pasal yang 11 ayat 19 katakan ketika itu Rasul Yohanes melihat sorga terbuka dan dia melihat bait suci Allah ada di dalamnya. Dan juga dia melihat tabut perjanjian. Sungguh luar biasa. Tabernakel di dalam dunia ini ada. Yaitu tabernakel Musa yang dikerjakan oleh Musa. Dan juga tabernakel di sorga. Ada semua. Jadi ibadah yang ada di saat ini adalah satu gambaran juga ada ibadah di sorga. Jadi katakan ayat kedua. Janganlah kamu ukurkan atau kecualikanlah pelataran atau halaman, karena itu telah diserahkan kepada ya bangsa-bangsa lain atau juga kepada antikristus selama 42 bulan lamanya. 42 bulan itu sama dengan 3,5 tahun. Ya, itu adalah masa kesusahan besar, ya, di mana kesusahan besar ini gereja ya mengungsi atau disingkirkan atau ke padang gurun, ya. Jadi nanti pada masa 1 masa, 2 masa dan setengah masa, di mana terjadi lagi aniaya kepada gereja, persekusi kepada gereja secara besar-besaran, antikris melakukannya. Dan saat itulah gereja diangkat, ya, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya, sungguh sangat luar biasa. Biar firman Tuhan, biar kita juga jangan hanya ada di halaman atau di pelataran. Kenapa tidak diukur yang di halaman, yang di pelataran? Dan siapa mereka itu? Ya, orang-orang yang di halaman atau di pelataran, mereka
adalah orang yang memang sudah terima Yesus Kristus, mengalami pengampunan dan pertobatan dan dibaptis. Tetapi perkakas atau elemen atau instrumen setelah baptisan, kolam pembasuhan itu ada 5 tiang pintu masuk, yaitu pintu masuk ke dalam ruangan suci. 5 tiang itu panjangnya atau tingginya 10 hasta, jadi 5 kali 10 sama dengan 50. 50 angka itu berarti angka pencurahan Roh Kudus, angka Pentakosta. Jadi pintu masuk ke ruangan suci itu berbicara penerimaan Roh Kudus di dalam pribadi seseorang. Nah, di dalam 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, gadis bijaksana itu mempersiapkan pelitanya dan juga minyaknya. Pelita itu berbicara firman Tuhan, yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, minyak berbicara urapan. Jadi urapan itu, ya, urapan itu terjadi oleh karena dikerjakan oleh firman Tuhan, sehingga pelita itu bersinar, ya, bersinar. Nah, kalau pelita atau lampu tidak ada minyaknya, dia padam. Jadi minyak berbicara Roh Kudus. Nah, gereja yang bodoh ini atau gadis 5 gadis yang bodoh ini, mereka tidak ada minyak, tidak ada Roh Kudus, sehingga mereka hanya masuk di halaman, ya. Nah, tidak diukur, dikecualikan, karena orang-orang yang rohaninya tidak bertumbuh, rohaninya hanya pengenalan Yesus Kristus hanya di situ saja, dia tidak mau masuk kepada penerimaan Roh Kudus dan juga tidak mau menerima firman Tuhan atau makan firman Tuhan atau belajar firman Tuhan dalam instrumen yang ada di ruangan suci, yaitu meja roti sajian, ya. Dan pribadi-pribadi yang di halaman itu mereka tidak masuk, tidak berada dalam instrumen pelita emas, yaitu berbicara fellowship, penginjilan, penyampaian firman Tuhan, bersaksi. Jadi pribadi-pribadi yang di halaman itu tidak mau bersaksi, ya, tidak mau menginjil, tidak mau menyampaikan firman Tuhan, mereka ada di halaman, ya. Mereka tidak beraktivitas demikian. Dan juga setelah itu ada Mezbah Dupa. Mezbah Dupa ini dalam konteksnya doa penyembahan kepada Bapa, dinaikkan dengan kemenyan-kemenyan, dengan wangi-wangian dan yang menyenangkan hati Tuhan. Mezbah Dupa, mezbah bakaran, mezbah dupa, ya, mezbah dupa. Nah, jadi mereka ini yang tadi di halaman belum mengalami hal sedemikian, dan mereka tidak mau maju rohaninya. Pada saat Tuhan Yesus datang, itu tidak diukur, dikecualikan. Artinya mereka tinggal, ya, masuk di dalam aniaya antikris, diinjak-injak. Waktunya lamanya selama 42 bulan, 3,5 tahun, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini benar-benar akan terjadi. Benar-benar itu akan terlaksana. Oleh sebab itu pada saat penglihatan Rasul Yohanes ini, tuliskanlah apa yang sudah ada dan yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Dan itu di hadapan kita begitu pasti. Ya, ini yang kita waspadai, kita harus berjaga-jaga, bersiap-siap bila mana hari itu tiba, kita boleh diangkat dalam kemuliaan Tuhan bersama dengan Yesus Kristus. Ya, sangat luar biasa. Ini disaksikan oleh 2 saksi di dalam pasal yang ke-11 Wahyu ini, yaitu saksi Musa dan juga Elia. Nah, jadi
sangkakala yang ketujuh, dan juga malaikat yang ketujuh meniupkan sangkakalanya, maka terjadilah gempa bumi, halilintar, dan juga gemuruh itu sampai hujan es terjadi di bumi. Ini satu hukuman-hukuman bagi orang-orang yang menolak firman Tuhan, yang tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan, yang hanya memiliki rohani di pelataran dan di halaman. Nah, saat ini kita akan memasuki Wahyu pasal 12. Saya akan baca dalam bahasa Inggris dan istri saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Revelation chapter 12. The woman and the dragon. A great and wondrous sign appears in heaven. A woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and a crown of 12 stars on her head. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Then another sign appeared in heaven, and enormous red dragon with 7 heads and 10 horns and 7 crowns on his head. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. She gave birth to a son, a male child, who will rule all the nations with an iron scepter. And her child was snatched up to God and to his throne. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. When the dragon saw that he had been hurled to the earth, he pursued the woman who had given birth to the male child. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar,
supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Then from his mouth the serpent spewed water like a river to overtake the woman and sweep her way with the torrent. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Then the dragon was enraged at the woman and went up to make war against the rest of his offspring, those who obey God's commandments and hold to the testimony of Jesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam Wahyu pasal 12 ini ada 2. Yaitu perempuan, gereja, dan juga ular naga merah padam. Ya. Ini berhadap-hadapan, mereka main fight, ya. Jadi sebenarnya kalau kita mereview itu pertama terjadi itu di Firdaus bersama dengan Adam dan Hawa, ya. Adam dan Hawa itu diperdaya oleh ular itu, mereka jatuh dalam dosa, ya. Nah, pada saat itu ada ular, wujud ular yang masih merayap, ya, di tanah atau di daratan, ya. Jadi dia kakinya ada. Nah, itu gambaran setan atau iblis, ya. Nah, itu telah dia berhasil memperdaya Adam dan Hawa sehingga memakan buah dari pohon kehidupan yang diperintahkan Allah untuk jangan dimakan di taman itu. Dia mengadakan frontal untuk perlawanan karena dia baru dicampakkan dia ke bumi bertemu dengan Adam dan Hawa. Di situ ada firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1, aku akan mengadakan permusuhan dengan engkau, ya, dengan keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan kepalamu, kepala iblis, dan engkau akan mematuk tumitnya. Jadi ular itu mematuk tumit. Ular berbicara, itu si setan, antikris, dan seluruh nabi-nabi palsu. Dia akan patuk gereja yang berlambat-lambatan. Ya, tumit adalah bagian belakang dari tubuh. Jadi itu yang tertinggal itu dipatuk oleh ular. Jadi sebenarnya sudah terjadi perlawanan di Firdaus pada zaman Adam dan Hawa. Nah, ular itu terus berevolusi, terus bermanuver untuk menjatuhkan umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mau berupaya menggagalkan keselamatan itu supaya banyak anak-anak Tuhan dia terseret dan tidak masuk dalam rencana Allah. Buktinya pada ayat yang keberapa itu, sepertiga daripada ekor naga itu sepertiga daripada ekor naga itu menghantam bintang-bintang. Apa maksudnya di situ? Ya, ayat berapa coba dibaca itu? Udah dapatkan? Jadi sepertiga dari
binatang itu dari ekor naga ular merah tua padam itu menghantam sepertiga bintang-bintang. Itu gambaran anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan jatuh terseret oleh ekor daripada ular naga tua ini. Nah, dia berupaya menggagalkan. Jadi dari awal sudah ada permusuhan antara gereja dan si ular tua ini. Di dalam Wahyu pasal 12 ini, perempuan itu, gereja itu dikatakan, a great and wondrous signs appear in heaven. A woman clothed with the sun. Satu orang perempuan itu berkemuliaan daripada matahari, with the moon under her feet, dan bulan di bawah kakinya. And a crown and the 12 stars on her head. Ada mahkota di atas kepala perempuan itu. And she was pregnant and cried out in a pain as she was about to give birth. Dan dia sedang mengandung, ya, tua akan melahirkan seorang baby atau katakan anak laki-laki. Ini satu gereja yang berselubungkan matahari, dibermahkotakan di atas kepalanya, dan dia menginjak bulan. Ya, itu gereja, berbicara gereja yang sedang mengandung dan akan mau melahirkan seorang anak. Nah, di hadapannya berhadapan-hadapan, and the other signs appear in heaven, an enormous red dragon with 7 heads and 10 horns. Jadi ada juga di situ ular naga. Dikatakan dengan ular naga merah tua, dia berkepala berapa? Berkepala 7 dan bertanduk 10. Ya. Jadi dikatakan ini tadi ayat yang keempat, his tail swept a third of the stars out of the sky and flung them to the earth. Ya, jadi ekornya ini menyeret, ya, ekor naga ini menyeret sepertiga dari bintang-bintang dan melemparkannya ke bumi. Ya, dia dilemparkan ke bumi. Jadi ular naga itu berhadapan dengan perempuan yang melahirkan. Jadi berhadapan-hadapan. Ini juga pada saat di Kejadian pasal 1 juga berhadap-hadapan. Ya, tetapi dengan Yesus Kristus mati di Kalvari, itu mematahkan, meremukkan kepala daripada ular ini. Meremukkan kepalanya. Hai, dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ya, itu ular telah diremukkan, dipatahkan kuasanya oleh kematian Yesus Kristus. Nah, tidak ada lagi kuasa, sudah diremukkan kepala ular itu. Nah, sekarang bagian daripada ular itu mematuk tumit, ya, mematuk tumit. Jadi tumit adalah, saya ulangi tadi, dia bagian tubuh yang paling belakang kalau kita melangkah maju. Jadi ular itu mematuk tumit. Gereja itu maksudnya orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang berlambat-lambatan, orang-orang yang rohaninya tidak mau maju, itu dipatuk oleh ular itu, ya. Nah, jadi berhadapan-hadapan mereka, gereja dan juga ular merah padam itu. Nah, itu di sorga juga terjadi. Ayat 7, there was war in heaven, peperangan di sorga. Ya, Michael and his angels fought against the dragon. Jadi malaikat Tuhan Mikael dan juga malaikat-malaikatnya berhadapan dengan ular naga itu. And the dragon and his angel fought back. Mereka,
berperang. Tetapi he was not strong enough. Dia nggak cukup kuat si ular naga ini, dragon ini, and they lost their place in heaven. Mereka hilang tempatnya dari sorga. Memang tadinya mereka ada di sorga, ya, para malaikat yang dikategorikan dengan dragon ini, naga ini, dan dilemparkan. The great dragon was hurled down, dilemparkan dia ya ke dalam dunia. Ya, dan kemudian dia mengadakan permusuhan lagi. Dan di akhir zaman di Wahyu pasal 12 ini terjadi lagi gereja berhadap-hadapan dengan ular naga merah tua, yaitu si Satan, si iblis. Ya, tetapi gereja itu, perempuan itu dia difungsikan ke padang gurun, ya. Dikatakan di situ, she gave birth to a son, a male child who will rule all the nations with the iron scepter, and her child was snatched up to God and to his throne. The woman fled into the desert. Ya, perempuan itu terbangkan ke padang gurun, satu tempat, to a place prepared for her by God, yang disiapkan oleh Allah untuk dia diungsikan pada masa 42 bulan ini tadi. Katakan where she might be taken care of for 1260 days, lamanya 1260 hari, ya. Jadi ketika naga itu mengejar-ngejar, ada Allah mengungsikan dia ke padang gurun, di tempat Allah terpelihara dia, ya, gereja itu. And there was, ya, tadi sudah dibacakan, peperangan di sorga, ya. Jadi iblis dilemparkan dalam dunia dan terjadi kemenangan demi kemenangan. Dibuatlah nyanyian kemenangan. Then I heard a loud voice in heaven says, now have come to the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ. For the accusers of our brothers who excuses them before our God day and night has been hurled down. Ya, katakan di sini keselamatan dan kuasa dan kerajaan dari Tuhan Allah semesta yang pemerintahannya berkuasa, yaitu Kristus, ya, telah dikatakan di situ apa? Melemparkan pendakwanya, ya. Artinya apa? Terjadi kemenangan sorak-sorai bagi gereja. Jadi gereja diusikan selama 1260 hari lamanya pada masa kesusahan besar itu. Jadi pada masa kesusahan besar pertama, gereja itu belum diangkat ke sorga, tapi dia diungsikan di padang gurun. Nah, pada masa 1 masa, 2 masa, dan setengah masa kemudian itu aniaya besar, ya. Pada saat terjadi itu besar-besaran penganiayaan antikristus, ya, perlawanan dari antikristus terhadap gereja, maka di sanalah gereja diangkat. Jadi di pasal 12 ini terus berperang karena tidak mendapatkan kemenangan. Naga itu kembali lagi, ya, terus dia mengejar-ngejar, yaitu keturunannya. Dikatakan tadi di situ pada ayat yang terakhir, then the dragon, ular naga itu, was enraged, begitu marah sekali at the woman, terhadap perempuan itu, terhadap gereja itu, and went off to make war against the rest of her offspring, dan juga mengadakan perlawanan lagi, peperangan lagi terhadap keturunan-keturunannya yang masih tersisa, keturunan daripada gereja ini, ya. Jadi those who obeys God's commandments and hold to the testimony of Jesus. Jadi siapa yang dimaksud keturunan-keturunan gereja ini? Yaitu mereka-mereka yang memegang perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus, ya. And the dragon stood on the shore
of the sea. Ya, ular naga itu berdiri di atas laut. Laut berbicara, hawa nafsu besar, dunia dengan segala keganasannya. Di sanalah berdiri ular merah naga padam itu, berkepala 7, bertanduk 10. Ya, tanduknya 10. Kenapa tanduk ular ini 10? 10 berbicara firman Tuhan, dia mau menanduk firman Tuhan itu. Ya, begitu marahnya naga ini. Ya, begitu dia mau mengejar perempuan yang akan sedang mau melahirkan itu, tetapi tidak mampu menjangkaunya. Dia udah melahirkan, dan di situ dikatakan Tuhan menyelamatkan perempuan itu dan memberikan sayap kepadanya supaya dia bisa terbang. Ya, sangat luar biasa. Ini pasal 12, peperangan antara perempuan dan naga yang marah betul, ingin dia mau ya menelan gereja, tetapi kuasa Tuhan lebih besar dan ajaib. Ya, inilah yang bisa sampaikan di pasal 12 ini. Istri saya akan menyampaikan sedikit apa yang bisa dia sampaikan. Ya, shalom. Shalom, ya. Ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Darah anak domba itu korban Kristus. Kalau kita sebut darah Yesus, iblis sesungguhnya lari. Tidak ada yang mampu mengalahkan kuasa darah anak domba Allah. Korban Kristus, salib Kristus. Di barang siapa yang menghina salib Kristus, memang dia pun akan menerima nanti ganjarannya. Karena dikatakan, karena mereka dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Mengalahkan siapa? Mengalahkan iblis, setan. Ini mudah kita sesungguhnya mengalahkan iblis dalam diri kita. Sebut aja nama Yesus, sebut aja dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, pergi ke setan iblis, dia pasti lari. Karena dia takut. Ada kuasa di dalam darah Yesus yang sudah tercurah di Kalvari. Dan oleh perkataan kesaksian mereka di sini yang mampu mengalahkan setan atau iblis, mereka itu yang tidak menyayangkan nyawanya ketika mereka hidup. Dia yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sampai mati mereka setia mempertahankan iman mereka, percaya kepada Yesus, percaya kepada korban Kristus. Katakan oleh perkataan kesaksian mereka. Kesaksian itu selalu memperkatakan Injil. Bagaimana Yesus itu sesungguhnya memiliki kasih yang sempurna. Selama mereka hidup, mereka yang didakwa oleh si jahat itu siang dan malam, sewaktu mereka melayani Yesus di bumi, mereka ini sesungguhnya punya hak menuntut balas melalui Yesus. Berapa lama lagi kah mereka belum dihakimi? Semua waktunya Tuhan. Ada waktunya nanti mereka dilemparkan ke dalam lautan yang menyala-nyala, yaitu neraka. Jadi dikatakan
Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Bersukacita hasil dari orang yang mempertahankan nyawanya demi mempertaruhkan nyawanya demi nama Yesus. Dia akan bersukacita menerima kemuliaan bersama-sama, dipermuliakan oleh Yesus Kristus bersama-sama dengan dia di sorga. Dan dikatakan, celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis juga tahu waktunya mau dihukum. Maka sekarang ini iblis sudah tahu waktunya sudah sangat singkat. Anak-anak Tuhan juga sudah tahu waktunya sangat singkat. Tidak akan ditangguhkan lagi bahwa kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja, Hakim yang adil, dia akan datang. Anak-anak Tuhan tahu ini, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, yang menjaga hidupnya tetap di dalam kekudusan. Iblis juga demikian. Makanya dikatakan sekarang zaman kemurahan di atas kemurahan. Anugerah masih ada. Tapi kecepatan si iblis mau mengimbangi kecepatan gereja. Tapi Yesus bersama dengan kita. Dia yang memampukan kita untuk mengalahkannya. Kuasa dari Yesus Kristus itu ada sama kita. Mengalahkan si jahat, si setan dengan segala pengaruhnya. Dikatakan dilemparkan dulu juga waktu zaman Adam, dia dilemparkan sehingga memiliki kaki. Dihukum dia dengan perut mula kau berjalan. Tapi sekarang sudah berubah lagi. Sudah terbang dia untuk merusak manusia yang mempengaruhi manusia yang sungguh-sungguh yang datang kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh dihalang-halangi, dirusak, yang belum dihalang-halangi, itulah si iblis itu. Tetapi kita oleh darah Yesus sanggup mengalahkan itu. Dan itu telah dibuktikan oleh Yesus. Dia telah mengalahkan maut. Sengatnya pun sesungguhnya tidak ada. Sekarang dia hanya menakut-nakuti. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, darah Yesus yang sudah tercurah di Kalvari berkuasa. Nama Yesus itu nama yang berkuasa mengusir segala pengaruh si jahat, si setan. Kuasa iblis sudah diinjak-injak oleh Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka juga menginjak-injak iblis itu. Makanya katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Percayalah umat Tuhan semua yang melihat channel ini, kalau kita bersama dengan Yesus itu setiap saat kuasa itu ada dalam diri kita. Tidak perlu kita harus takut
karena iblis telah dikalahkan. Mari umat Tuhan, kita terima Yesus di hatimu, dalam hidupmu, dalam hidup kita ini. Karena Dia Allah yang berkuasa, mampu mengalahkan iblis. Katakan, bersukacitalah hai surga dan hai kamu yang ada di dalamnya. Ketika kita bersama Yesus, sesungguhnya kita sudah di dalam kerajaan surga itu sebenarnya. Ini nggak ada surga di bawah telapak kaki ibu. Ini sangat salah. Surga itu di dalam Kristus Yesus. Dikatakan surga itu dalam dunia ini, dalam sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Dan kalau ini kita miliki, nanti kita akan diluputkan dari kejaran iblis itu. Maka sekarang iblis dengan orang-orang yang sungguh-sungguh kejar-kejaran, saling berlomba, yang suci makin suci, yang jahat makin jahat, itu sudah tiba waktunya saat ini. Jadi jangan kita heran kalau orang nggak mau beribadah dibujuk-bujuk. Memang sudah masuk di kategori itu di dalam era ini. Karena apa? Waktunya telah tiba. Waktunya sudah sangat singkat. Iblis juga tahu waktunya. Sudah tinggal sedikit lagi untuk mempengaruhi dunia ini. Nah, kita gereja Tuhan, mumpung masih ada waktu, maju terus, berlari terus. Kita sekarang kejar-kejaran dengan iblis itu. Iblis berupaya merusak, tapi anak-anak Tuhan berupaya menyucikan dirinya. Supaya apa? Memilih tempat. Kalau tempatnya si iblis itu sudah pasti neraka. Sudah pasti neraka. Ini jangan diikuti si iblis ini. Kita udah tahu tempatnya iblis itu neraka kok. Kita ikuti pula. Ini yang bahayanya. Orang-orang yang tidak mau membaca firman. Orang-orang yang tidak mau beribadah. Tidak tahu dia siapa yang harus diikuti. Tapi kalau kita mengikut Yesus Kristus, kita nanti akan masuk dalam kemuliaannya, dalam kerajaannya, dan kita memerintah bersama dengan Dia. Sekarang telah tiba pemerintahan Allah kita, ada di tangan Allah kita, di tangan Yesus Kristus. Ikutlah Dia dengan benar. Ikutlah, milikilah hati Kristus itu. Supaya kita jangan tertinggal, sebab nanti permusuhan ini, kalau tumitnya dipatuk, habis dia. Itu tumit ini, tadi suami saya sudah katakan, bahwa tumit itu gereja yang tertinggal. Nah, gereja yang sungguh-sungguh menginjak kepala ular. Inilah kuasa yang diberikan oleh Yesus itu kepada gereja yang, kepada umat Tuhan yang sungguh-sungguh melayani, yang sungguh-sungguh beribadah, yang sungguh-sungguh mengalami pembaharuan hidup. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Roh Kudus bekerja supaya kita nanti mendapat upah besar di surga. Bersukacitalah hai surga dan hai kamu yang ada di dalamnya. Yang ada di dalam surga hanya sukacita. Tidak ada lagi ratap tangis perkabungan atau duka cita atau yang serupa dengan itu. Air mata tidak ada lagi. Semua hanya menyembah kepada Dia, Allah
yang Allah yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih buat istri saya yang sudah boleh men-sharingkan firman Tuhan bagi kita dalam channel ini. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ulangi lagi, sebenarnya di dalam Firdaus, Adam dan Hawa telah terjadi permusuhan antara gereja dan juga antara ular naga merah padam ini, ya. Terus dia berevolusi sampai di akhir zaman, kesudahan zaman ini yang sudah mau berakhir ini. Dia juga berupaya untuk mematuk, untuk berupaya menyeret umat pilihannya. Jadi dia berhadap-hadapan dengan gereja tadi, dia kejar terus gereja sedang melahirkan dan tidak dia dapat sebab dia dibawa oleh Allah satu tempat pengungsian atau tempat bersembunyi di mana gereja itu terpelihara selama 3,5 tahun. Nah, tetapi si ular merah naga padam ini yang begitu sangat marah ini, ayat 12 katakan sedikit lagi ya. When the dragon saw what that he had been hurled to the earth, ketika ular naga ini melihat bahwa dia telah dilemparkan ke bumi, he pursued the woman who had given birth to the male child. Ya, dia berhasil pada memperdaya Adam dan Hawa. Tetapi saat ini dia juga to pursue ya the woman, ya perempuan yang mau melahirkan itu. Ya, tetapi dikatakan di sini ayat 14, the woman was given the two wings of a great eagle so that she might fly to the place prepared for her in the desert, where she would be taken care of for a time and a half, a time out of the serpent's reach, ya, di luar daripada jangkauan daripada ular itu. Nah, jadi dia diberikan ya satu sayap, ya, Raja Wali burung untuk dia boleh terbang. Nah, karena tidak didapatkannya ini lagi oleh ular tadi, dia terus mau mengejar. Dikatakan, then from his mouth the serpent spewed water like a river to overtake the woman and swept her away with the torrent. Ya, jadi ular naga itu menyemburkan air sebesar sungai terhadap perempuan itu, dan perempuan itu ditolong oleh bumi. Dikatakan ayat selanjutnya, but the earth, bumi menolong, help the woman by opening its mouth and swallowing the river that the dragon had swept out of his mouth. Jadi ketika ular naga itu menyemburkan air sebesar sungai kepada gereja itu, maka bumi juga menelan semburannya itu. Ya, sehingga si ular naga itu begitu marah dia, dan the dragon was enraged. Dia begitu marah at the woman and went up to make war against the rest of her offspring. Tidak bisa dijangkau ini gereja Tuhan ini, perempuan ini, maka dia pun mengejar turunan-keturunan gereja. Siapakah itu keturunan-keturunan gereja? Orang-orang yang memegang firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Ya, jadi pujian berkatakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Wahyu pasal 12, ya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dipatahkan kuasanya, dari segala pendakwa-pendakwa dihancurkan. Ya, begitu marah ular merah naga padam ini, ya, mengejar-ngejar gereja, tapi kita ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik, kita akan masuk di dalam doa dan kita akan angkat satu pujian.
Engkau, besar kasih setiamu kepadaku, yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada Tuhan tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bapa di dalam surga, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, Engkau Raja kami, Engkau Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, mati bagi kami, bangkit bagi kami, dan naik ke surga juga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau akan datang dalam kemuliaan-Mu yang kedua kali, bukan lagi menginjakkan kaki di bumi ini, tetapi sebagai mempelai pria surga untuk mengangkat gerejanya sebagai mempelai wanita. Terjadilah perkawinan anak domba Allah, yang gereja sebagai mempelai wanitanya. Terima kasih Tuhan buat kebesaran, keagungan, kedahsyatan kuasa firman-Mu yang kami terima dalam Wahyu pasal yang 12 ini, di mana gereja berhadapan-hadapan dengan ular merah padam itu yang sedang marah untuk menelan gereja, tetapi Engkau Allah yang besar, tahu menyelamatkan umat-Mu dan memelihara umat-Mu dalam kesengsaraan, dalam bahaya, dalam apapun itu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersuka cita menerima firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan lewat kuasa Roh Kudus bekerja. Setiap pribadi yang sempat mendengar, membuka channel ini, yang rindu untuk mengenal Engkau secara pribadi, bahkan juga mencari-cari kebenaran dan juga merindukan keselamatan, hidup kekal, surga. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pertemukan pribadi-Mu ya Allah kami kepada pribadi yang sedemikian, sehingga mereka menjadi milik kepunyaan Allah. Biarlah kami doakan mereka mendapatkan anugerah di atas anugerah yang Kau sediakan itu. Ya Tuhan ya Allah kami, terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan Raja. Kami datang Tuhan menaikkan doa-doa permohonan kami kepada Tuhan.
Mohon rahmat, kasih, dan kemurahan Tuhan bagi seluruh umat Tuhan, sidang jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pengerja, para full timer juga, para gembala-gembala sidang, sampai kepada pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan bahkan Tuhan berikan bagi kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Yesus Kristus, dan juga kerelaan kemauan untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu Tuhan Yesus, dan menyaksikan pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami. Biarlah berikan kesatuan hati kami sebagai tubuh Kristus. Kami sebagai gereja Tuhan bersatu berdoa untuk kami Tuhan, mempersiapkan kedatangan Tuhan, kehidupan kami supaya menerima keselamatan hidup kekal itu ya Tuhan, ya Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hamba-hamba-Mu, Engkau Allah yang lebih tahu, Allah yang mendengar seruan pergumulan umat-Mu. Doa kami Tuhan, Engkau menjawab segala doa-doa umat-Mu yang dinaikkan. Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar kemenangan, dan kami yakin dan percaya akan hal itu biarlah terjadi dalam pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pelayanan dalam sidang jemaat-Mu Tuhan di GPT Batam Kota. Tuhan tolong kiranya semua yang melayani supaya dalam pribadi yang mengalami penyucian, mengalami kemahan kasih Tuhan, sehingga pelayanan-pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu, berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Secara khusus bagi hamba-Mu yang menyuarakan, menyampaikan firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi kami sidang jemaat-Mu. Engkaulah yang mempersiapkan hamba-Mu ini untuk Engkau berikan firman disampaikan bagi kami. Yang Engkaulah yang menjaga, melindungi, memberikan kesehatan, pengurapan-Mu Tuhan, hikmat Tuhan, sehingga dalam mendidik, mengajar kami umat-Mu, kami benar-benar dapat dikembalakan oleh firman Tuhan. Dan juga hamba-Mu sebagai pengurus di dalam sinode Tuhanlah yang memakai, mengurapi, dan semua hamba-hamba Tuhan dapat Tuhan melakukan, mengerjakan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhanlah berkemurahan memberkati bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini Tuhan mengalami jamahan Tuhan. Engkau pakai Presiden kami Jokowi Maruf dalam memerintah, memimpin bangsa dan negara Indonesia ini, supaya hikmat-hikmat dari sorgawi, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Presiden kami ini, sehingga kami bangsa dan negara Indonesia dapat terpelihara baik, keluar dari krisis-krisis politik yang ada, bahkan juga krisis ekonomi sampai kepada krisis moral. Semuanya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai dalam menyampaikan suara firman Tuhan. Hamba-Mu bersama dengan istri hamba terbatas adanya Tuhan Yesus, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas dan berkuasa itu. Firman-Mu adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah doa kami Engkau mengerjakan lewat kuasa Roh Kudus setiap pribadi yang sempat menerima firman Tuhan, mendengar, mengalami jamahan-jamahan Tuhan. Kami tidak dapat Tuhan, kami tidak dapat bagaimana cara, tetapi Engkau Allah yang berkuasa, dan Engkau akan mengerjakan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami harapkan, rindukan berkat Tuhan pada saat hari ini. Berkat Allah Bapa sorgawi, berkat di dalam kasih Yesus Kristus, dan berkat di dalam persekutuan Roh Kudus. Ketiganya yang satu, ketiganya yang esa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa, permohonan, ucapan syukur kami ini kepadamu ya Tuhan ya Allah kami. Kami
sampai hari ini, besok, dan Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Biarlah kehidupan kami boleh berada dalam gerak langkah rencana Allah yang indah dan mulia. Kami tutup akhiri ibadah kami, doa kami dalam channel Bunga di Antara Duri-Duri dan Daily Morning Manna ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, 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 shalom. Pada hari ini, hari Rabu, pada tanggal 15 Juni 2022, kita telah menyelesaikan pembacaan firman Tuhan dalam Wahyu pasal 12. Sungguh kita menerima berkat yang sangat luar biasa. Dan besok kembali kita akan bertemu di dalam channel yang sama. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, napas hidup bagi kita sekaliannya. Kita akan masuk dalam aktivitas sepanjang hari ini. Kita telah diisi oleh firman Tuhan. Semangat, semangat, semangat untuk melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Hujan turun, hujan berkat ilahi, berkat Allah menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, salam, salam. Haleluya. Amin.